Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Ibu Dr. Debbie Luryawati Naryatmojo, Magister Pendidikan, selaku dosen mata kuliah menyimak literal dan kritis, serta teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Izinkanlah saya, Laila Margareta Nur Habibah, dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Angkatan 2020 untuk menyampaikan hasil analisis saya terhadap jurnal berjudul Implementation of the Direct Listening Thinking Approach Strategy atau disingkat dengan DLTA and Learning Listening Skills in Elementary School Student. Dalam jurnal ini dibahas mengenai 4 aspek keterampilan berbahasa. Menurut Suryaman, di tahun 2012, keterampilan berbahasa dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu ada keterampilan menyimak, keterampilan berbicara, keterampilan membaca, dan yang terakhir keterampilan menulis. Dalam hasil observasi langsung ditemukan bahwa banyaknya waktu berkomunikasi yaitu cenderung lebih banyak pada hal menyimak. Bisa dilihat, presentasi dari menyimak sekitar 50% jika dibandingkan dengan berbicara, membaca, dan menulis, presentasinya jauh lebih banyak. Oleh karena itu, keterampilan menyimak pada sekolah dasar merupakan hal yang sangat urgent, sangat penting untuk dikembangkan, karena pertumbuhan dari anak-anak usia dini, utamanya usia masa SD, yaitu adalah keterampilan menyimak yang harus ditingkatkan. Oleh karenanya, di sini saya akan menyampaikan latar belakang mengapa saya menganalisis jurnal ini. Dalam jurnal disampaikan problema menyimak pada anak sekolah dasar. Bruns dan Spark pada tahun 2011 telah menjelaskan bahwa pada masa anak-anak antara 6 hingga 7 tahun, saat dalam baik-baiknya mengajarkan keterampilan lewat membaca, menulis, dan kegiatan menyimak. Children are between 6 and 7 years old when they are taught to listen, read, and write, because that is good time. Articulation has developed so that children can hear and say the sounds of the language. Jadi, dalam hal ini, anak usia 6-7 tahun harus terus distimulasi untuk mendengarkan, berbicara, dan terutama keterampilan dalam menyimak. Oleh karena itu, di sini diterapkan sebuah strategi di mana strategi tersebut dapat mempermudah, dapat menaikkan keterampilan menyimak pada anak di jenjang sekolah dasar, yaitu strateginya diberi nama DLTA atau Strategi Directed Listening and Thinking Approach. Teknik menyimak yang dapat digunakan yaitu dengan strategi Direct Listening and Thinking Approach yang dikembangkan oleh Russell Stauffer pada tahun 1975. DLTA ini adalah strategi that can be used to teach comprehension while reading aloud to students. It is explained that when students listen what the topic read by teacher. Jadi dalam hal ini, murid atau siswa mendengarkan gurunya yang sedang mengajarkan, yang sedang memberitahu mengenai materi yang sedang dibacakan. Hal ini dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam mendukung tujuan membaca atau mendengarkan teks, dan diteruskan dengan melakukan asimilasi atau perpaduan informasi yang telah dikuasai dengan informasi baru yang diperoleh dari pembicara, atau guru, ataupun orang lain. Dan selanjutnya, mereka akan memberikan respon dan evaluasi secara bertahap terhadap materi atau sumber informasi yang telah disampaikan oleh pembicara. Oleh karenanya, dalam pembelajaran keterampilan menyimak menggunakan strategi Direct Listening Thinking Approach atau DLTA ini bagi siswa sekolah dasar terdapat 3 hal yang harus dilakukan, yaitu kegiatan prasimak, kegiatan saat simak, dan kegiatan pasca simak.
Apa saja kegiatan itu? Yang pertama, kegiatan prasimak. Pada tahap ini, guru memberitahukan judul cerita yang disimak. Misal, cerita berjudul Saat Sendirian. Saat sendirian di rumah. Kemudian, berdasarkan judul tersebut, guru menanyakan kepada siswanya. Contohnya, bagaimana seandainya malam hari kita sendirian di rumah? Maka siswa akan berpikir dan menganalisis pemikirannya. Untuk membangkitkan imajinasi siswa, guru bisa menunjukkan gambar rumah yang gelap, gambar keadaan yang menakutkan, supaya para siswa dapat memunculkan imajinasinya mengenai judul tersebut. Dan selanjutnya, guru mengajukan pertanyaan, apa kira-kira isi dari cerita yang akan dibacakan ya? Ataupun, apa yang kira-kira menarik dari cerita itu ya? Ataupun, bagaimana seandainya peristiwa itu terjadi kepada kalian, dan lain sebagainya. Kemudian, saat kegiatan simak, guru membacakan cerita dengan suara nyaring dan menarik agar suasana yang tercipta dalam cerita tersebut dapat hidup. Kemudian, pada bagian tertentu yang berhubungan dengan prediksi dan tujuan pembelajaran, guru menghentikan pembacaan dan mengajukan pertanyaan kepada siswa. Misalnya, apa kesimpulan yang dapat kalian peroleh dari cerita tersebut? Atau, apa ya kira-kira cerita selanjutnya dari kelanjutan cerita ini? Nah, setelah hal itu disampaikan oleh sang guru, dan dianggap cukup bagi guru dapat melanjutkan membacanya lagi dan mengulangi langkah di poin kedua sampai ceritanya selesai. Kemudian, di terakhir yaitu kegiatan Pascasimak, merupakan tahapan aktivitas yang dilakukan setelah pelaksanaan kegiatan menyimak dan menyampaikan materi serta informasi saat kegiatan Pascasimak. Dan saat ini, guru dapat melakukan yaitu hal-hal sebagai berikut. Guru mengakhiri pembacaan cerita, setelah materi disampaikan selesai, guru membacakan hal-hal penting yang belum dipahami oleh siswanya. Kemudian, guru mengadakan tanya jawab dengan siswa. Dan yang terakhir, siswa dapat mengemukakan kembali informasi yang telah diperoleh, baik secara tulis maupun secara lisan. Dan pada akhir kesimpulan pembelajaran tersebut menggunakan strategi di LTA tersebut, yang dapat ditarik kesimpulan yaitu yang pertama, persiapan membaca dengan memberikan informasi awal. Dan yang kedua, membaca dengan suara lantang sehingga mereka memahami apa yang kita sampaikan. Dan yang ketiga, melakukan refleksi terhadap prediksi awal dan menghubungkan dengan informasi yang telah dimiliki siswa. Strategi ini dalam pelaksanaannya bermanfaat secara optimal dan dipergunakan terhadap suatu cerita atau pesan yang bersifat naratif. Kemudian pesan informasi yang tidak dapat dimengerti dapat diulas kembali oleh sang guru. Hasil dari jurnal ini yang telah dilakukan oleh sang peneliti menunjukkan bahwa ketika murid melakukan kegiatan menyimak terhadap apa yang disampaikan oleh gurunya, hal tersebut bersifat efektif karena hal ini pula yang dapat dipelajari oleh anak usia dini atau usia SD dari 6 sampai 7 tahun. Itu tadi pembahasan analisis saya terhadap sebuah artikel, dan terima kasih kepada teman-teman yang telah menyimak presentasi saya dari awal hingga akhir. Sekian dari saya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.